Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Solihah dan teman saya Alimatul Maghfirah akan menjelaskan bab tentang sholat. Sholat berarti doa jika menurut Kamus Bahasa Arab. Sedangkan menurut istilah dalam fikih, yang dimaksud dengan sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa gerakan dan bacaan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat fardu dan sholat sunnah. Apa yang dimaksud dengan sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik atau dewasa, kira-kira bila telah berusia 15 tahun. Tetapi usia 10 tahun sudah wajib sholat. Biasanya ini dialami oleh anak perempuan. Walaupun belum balik, kita tetap harus melaksanakan sholat. Tujuannya agar kelak bila sudah balik, kita telah terbiasa dan tidak merasa berat lagi melaksanakan sholat. Bila telah dewasa, kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Sebab bila sholat fardu ditinggalkan, kita berdosa dan akan mendapatkan siksa. Bila sholat dilaksanakan, kita akan mendapatkan pahala. Sholat fardu terdiri dari 5 macam, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Selain sholat fardu, ada pula sholat sunnah. Apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang bila dikerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Yang termasuk sholat sunnah misalnya sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Adapun yang termasuk sholat rawatib adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur, 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat isya. Selain sholat rawatib, yang termasuk sholat sunnah, yaitu ada sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya. Untuk tata cara sholat fardu atau sholat sunnah akan dijelaskan oleh Alimatul Maghfirah. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara sholat fardu. Bagaimana sih tata caranya itu? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Untuk tata cara sholat fardu, yang pertama yaitu berdiri tegak dan menghadap kiblat. Bagi yang mampu berdiri, wajib melaksanakan sholat dengan berdiri. Bagi yang tidak mampu berdiri, boleh melaksanakan sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh sholat sambil berbaring. Nah, pada saat berdiri, mata kita harus melihat ke tempat sujud ya, sambil berniat untuk melaksanakan sholat. Untuk bacaan niat sholat, ini dibaca sesuai dengan waktu sholat masing-masing ya. Untuk tata cara yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram itu? Nah, takbiratul ihram adalah takbir pada saat kita memulai sholat.
Caranya bagaimana? Nah, caranya kedua tangan diangkat hingga ujung-ujung jari sejajar dengan telinga sambil membaca takbir. Gimana sih takbir itu? Takbir itu Allahu Akbar. Nah, untuk laki-laki, kedua tangan diangkat agak melebar. Untuk perempuan, kedua tangan yang diangkat tetap merapat dengan tubuh. Nah, kemudian kedua tangan diletakkan di antara dada dan pusar. Nah, untuk tangan kiri berada di bawah atau menempel pada tubuh, dan untuk tangan kanan berada di atasnya. Kemudian membaca beberapa bacaan, yaitu yang pertama yaitu membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua membaca surat Al-Fatihah, dan yang ketiga membaca surat pendek. Untuk tata cara yang ketiga yaitu ruku. Nah, apa sih ruku itu? Ruku adalah membungkukkan badan. Letak kepala kita disejajarkan dengan punggung dan kedua tangan memegang kedua lutut. Nah, pada saat ruku itu kita membaca Subhana Rabbiyal Adzimi. Nah, dibaca sebanyak 3 kali. Setelah ruku, kemudian untuk tata cara yang keempat yaitu iktidal. Nah, iktidal adalah bangkit dari ruku sambil mengangkat kedua tangan hingga ujung-ujung jari sejajar dengan telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah badan dalam keadaan tegak, di situ lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ul ardi wa mil humasi amin syai'in ba'du. Setelah melakukan iktidal, lalu mengucapkan takbir sambil bergerak turun untuk melakukan sujud. Nah, untuk tata cara yang kelima yaitu sujud. Sujud, apa sih itu sujud? Nah, sujud adalah gerakan yang dimulai dengan menempelkan kedua lutut, kedua telapak tangan, lalu kening dan hidung pada lantai. Nah, pada waktu sujud, kening tidak boleh tertutupi benda-benda lain, termasuk rambut. Nah, jari-jari kaki harus ditekuk menghadap kiblat. Pada waktu sujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la. Nah, di sini dibaca sebanyak 3 kali. Setelah melakukan sujud, lalu bangkit untuk duduk sambil mengucapkan takbir. Nah, untuk tata cara yang keenam yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud adalah duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan tegak, dan jari-jarinya ditekuk menghadap kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas ujung paha. Nah, selama duduk ini kita membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lalu mengucapkan takbir sambil bergerak untuk sujud kembali. Kemudian setelah itu bangkit sambil bertakbir untuk berdiri lagi. Ruku, iktidal, sujud, dan duduk. Demikian seterusnya hingga pada saat akhir rakaat kedua kita harus duduk sejenak untuk melakukan tasyahud atau tahiyat awal. Nah, untuk tata cara yang ketujuh yaitu duduk tasyahud atau tahiyat awal. Duduk tasyahud atau tahiyat awal adalah duduk sejenak untuk membaca bacaannya. Posisi duduknya sama dengan posisi duduk di antara 2 sujud. Pada duduk tasyahud awal ini itu disebut sebagai duduk iftirasi. Nah, gimana sih bacaan untuk duduk tahiyat awal? Nah, bisa dilihat pada gambar ya.
pada waktu membaca bacaan tasyahud dan ketika sampai pada bacaan syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, itu disunahkan untuk mengangkat jari telunjuk sebelah kanan. Setelah membaca bacaan tasyahud awal, lalu bertakbir sambil bergerak untuk berdiri tegak, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk, dan seterusnya hingga selesailah pada semua rakaat. Kemudian duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Untuk tata cara yang ke-8, yaitu duduk tasyahud atau tahiyat akhir. Duduk tasyahud atau tahiyat akhir adalah duduk yang dilakukan setelah 2 sujud yang terakhir. Duduk tasyahud akhir disebut sebagai duduk tawaruk. Adapun caranya yaitu telapak kaki kiri yang semula diduduki digeser ke bawah kaki kanan. Telapak kaki kanan tegak dan jari-jarinya ditekuk menghadap ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas ujung paha. Nah, untuk bacaan tasyahud akhir itu sama dengan bacaan tasyahud awal, tetapi ditambahi bacaan seperti yang ada pada gambar berikut ini. Setelah selesai membaca bacaan tasyahud akhir, kemudian membaca salam. Nah, untuk tata cara yang ke-9 yaitu salam. Ucapan salam dibaca sebanyak 2 kali. Yang pertama dibaca sambil menengok lurus ke kanan, dan untuk yang kedua dibaca sambil menengok lurus ke kiri. Nah, dengan diucapkannya salam, maka selesailah pelaksanaan sholat. Itulah tadi sekilas penjelasan dari kami mengenai bab sholat. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga penjelasan yang ada dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.